Selamat datang di tutorial SQL lengkap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NBI 14624000131. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, di sini demi menyelesaikan mata kuliah pada manajemen basis data, di sini saya akan membuat sebuah tutorial atau cara bagaimana membuat sebuah database, membuat tabel, dan mengisi data tabel pada yang tabel telah kita buat, serta merelationkan, kemudian menjalankan perintah-perintah yang telah ditetapkan, seperti select, in, or, aggregate, like, nah kemudian group by, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke videonya. Baik, kita akan melanjutkan untuk membuat sebuah database-nya. Nah, di sini kita bisa menulis sebuah perintah code, yaitu create database db peternakan, yang artinya saya membuat sebuah database yang namanya peternakan. Langsung kita escape. Nah, kita telah berhasil membuat database peternakan. Nah, kemudian di sini kita harus masuk ke database-nya terlebih dahulu agar nantinya kita bisa membuat sebuah tabel-tabelnya, kemudian tabel tersebut yang telah kita buat maka akan masuk ke dalam sebuah database peternakan. Nah, kita export. Oke, di sini kita sudah muncul. Nah, tahap selanjutnya, teman-teman, kita akan membuat sebuah tabel, yaitu ada 3 tabel. Nah, yang pertama ini saya membuat sebuah tabel kandang, yaitu membuat sebuah tabel dengan nama kandang. Di sini, pada tabel kandang memiliki 3 kolom ya teman-teman, yaitu ID kandang, nama kandang, lokasi, serta kapasitas. Nah, pada ID kandang ini, yaitu not null, auto increment, kemudian nama kandang menggunakan varchar dengan nilai 100, yaitu not null juga. Nah, pada lokasi saya menggunakan varchar dengan nilai 100, not null juga. Kemudian kapasitas yang menggunakan small int, not null juga. Nah, untuk primary key-nya, pada tabel kandang saya menggunakan dan saya memilih ID kandang. Nah, artinya satu ID kandang memiliki satu peternak gitu, ibarat katanya gitu. Jadi ibarat kata primary key itu adalah sebuah KTP. KTP bisa dimiliki banyak setiap manusia, tetapi satu KTP hanya membuktikan satu identitas manusianya. Sudah kita scat. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Berarti kita sudah membuat tabel kandang. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel ternak. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu tabel ternak create table ternak. Artinya saya membuat tabel dengan nama ternak. Nah, dengan kolomnya saya memiliki 5 kolom, yaitu yang pertama ID ternak dengan int not null auto increment. Yang kedua ID kandang int not null juga. Nah, untuk yang ketiga jenis ternak, saya menggunakan tipe varchar 50 not null juga, serta tanggal lahir saya menggunakan tipe yaitu date not null, kemudian berat saya menggunakan desimal not null. Nah, pada primary key-nya di sini saya menggunakan ID ternak. Nah, pada ternak ini saya langsung mengconstrain-kan, yaitu merelasikan PK, yaitu constraint PK ternak kandang. Artinya saya membuat sebuah tabel ternak dan langsung direlationkan ke FK ternak kandang. Nah, di sini teman-teman, pada ID kandang. Dengan foreign key, ID kandang, referensi kandang, ID kandang. On delete, cascade, on update, cascade. Nah, oke, kita scat. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjut pada pembuatan tabel ketiga, yaitu
Create table perawatan. Artinya saya membuat sebuah tabel yang dinamai dengan perawatan. Nah, memiliki beberapa kolom, yaitu ID perawatan, ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, serta keterangan. Nah, pada kolom ini teman-teman, ID ternak saya jadikan sebagai, sorry teman-teman, ID perawatan saya jadikan sebagai primary key, sedangkan ID ternak itu saya jadikan sebagai foreign key. Nah, artinya saya merelationkan dari tabel perawatan ke tabel ternak pada tabel ini. Oke, baik. Kita akan coba eksekusi. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, jadi pada tahap ini, saya telah membuat sebuah database. Kemudian saya masuk ke dalam sebuah database yang telah saya buat. Serta setelah itu, saya membuat tabel dan kolomnya. Nama tabel dan kolom-kolomnya, nah seperti tabel kandang, kemudian tabel ternak, dan yang ketiga itu tabel perawatan. Nah, oke baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman. Ini kita menambah sebuah kolom status pada tabel kandang. Artinya, kita menggunakan perintah alter table. Nah, di sini alter table kandang, yaitu menambah sebuah tabel pada kandang dengan menambah kolom status varchar 20 not null default aktif after kapasitas. Nah, kita langsung eksekusi. Nah, sukses ya teman-teman. Kita mau load terlebih dahulu. Nah, karena database yang kita buat tadi belum muncul di sini, maka kita akan close terlebih dahulu. Kita refresh. Kita refresh. Nah, kemudian di sini saya SQL, ya, saya hubungkan kembali. Nah, setelah itu tes ulang. Ya teman-teman, tabel yang telah kita buat tadi, kita, nah, kita masih di sini teman. Setelah itu kita cek kembali apakah tabel yang telah kita buat itu. Nah, ternyata tabel yang telah kita buat itu telah muncul pada database peternakan, itu tabel kandang, tabel perawatan, tabel ternak. Kenapa tidak ada isi datanya? Nah, nanti untuk pengisian datanya saya akan jelaskan dan akan saya beri tutorial cara membuat sebuah isi data pada setiap tabel. Nah, tahap selanjutnya kita kembali lagi ke alter table. Nah, di mana alter table itu menambah sebuah kolom pada tabel kandang, yaitu dengan status varchar 20. Setelah SK tadi, nah ini bukan error tadi, kita sudah SK. Nah, yang kedua, kita membuat sebuah tabel, menambah sebuah tabel kolom status pada tabel ternak. Nah, pada tabel ternak. Kemudian kita SK. Nah, sukses. Nah, setelah itu, yang ketiga, kita menambahkan kolom tabel perawatan, modify kolom keterangan varchar. Nah, tadi keterangan pada tabel perawatan. Tabel perawatan. Nah, pada keterangan ini. Artinya memiliki varchar 500 dengan nilai 500. Yang tadinya perawatan hanya memiliki nilai 500, sekarang kita hanya memiliki nilai 100. Nah, sekarang kita keterangan. Nah, keterangan hanya memiliki nilai 255. Sekarang kita ubah menjadi 500. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita coba eksekusi. Oke, sukses. Nah, oke baik. Nah, pada tahap selanjutnya, nah di sini kita akan membuat sebuah isi data pada setiap tabel.
Di sini teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di setiap kita ingin menambahkan sebuah data di dalam sebuah tabel yang telah kita buat, maka perintahnya yaitu adalah insert into. Nah, insert into itu berarti menambahkan atau memasukkan data data ke dalam tabel kandang. Nah, yang kolomnya berisi nama kandang, lokasi, kapasitas, status, value. Nah, ini data-data yang akan saya masukkan. Kandang A, nama kandangnya itu kandang A, kandang B, kandang C, kandang D, kandang E. Dengan lokasi, blok utara, blok selatan, blok timur, blok barat, blok tengah. Dengan kapasitas, blok utara 50, blok selatan 30, blok timur 20, blok barat 40, blok tengah 25. Nah, kemudian statusnya pada kandang A itu aktif, kandang B aktif, kandang C penuh, kandang D aktif, kandang E non aktif. Artinya belum ada isinya gitu, teman. Oke, kita langsung escape. Nah, sukses. Bagaimana sih kita mengetahui apakah insert data yang telah kita masukkan itu tersimpan di dalam sebuah tabel yang telah kita buat, yaitu tabel kandang. Nah, kita kembali ke tabel kandang. Kita klik kanan, kita open table. Nah, oh iya ternyata sudah masuk. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Data yang kita masukkan ke dalam tabel kandang itu berhasil. Nah, maka selanjutnya kita akan memasukkan pada tabel, memasukkan data ke dalam tabel ternak, yaitu masukkan data ke dalam tabel ternak yang kolomnya berisi ID kandang, jenis ternak, tanggal lahir, berat, warna, dengan value data yang kita masukkan yaitu ID 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, kemudian dengan jenis kandang, jenis ternak, yaitu sapi ada 2 ekor, kambing 2 ekor, ayam 2 ekor, domba 1 ekor, sapi 1 ekor. Dengan tanggal lahir, yaitu, nah, seperti ini menggunakan date, kemudian dengan berat atau bobotnya, yaitu 325, 410, 45, 38, 2, nah 50, 400. Dengan warna, yaitu ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat, ada warna putih, ada warna coklat, ada warna putih, dan ada warna hitam. Oke, baik, kita akan eksekusi. Nah, sukses ya teman-teman. Berarti data yang kita masukkan pada tabel ternak sukses. Bagaimana kita mengetahui bahwa hal tersebut sukses dan tersimpan pada tabel ternak? Kita bisa cek kembali ke ternak, klik kanan, open table. Nah, berarti kita sudah memasukkan datanya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, untuk yang ketiga yaitu pada tabel perawatan. Di sini kita juga akan memasukkan sebuah data-data pada tabel perawatan dengan perintah sama seperti yang di atas, yaitu memasukkan atau menambahkan data pada tabel perawatan dengan kolom ID ternak, angka perawatan, jenis perawatan, keterangan, value, data yang kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, yaitu ID ternak ya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Kemudian tanggal perawatan, nah, 2024, 2024. Sini saya akan ubah teman-teman. 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026. Nah, agar valid sekarang kan 2026. Oke, kita coba jalankan. Nah, sukses. Query insert untuk perawatan berhasil. Nah, kita coba cek perawatan apakah berhasil atau tidak. Nah,
Ternyata berhasil, teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan mencoba merelationkan dari ID perawatan, ternak, kemudian kandang. Nah, caranya bagaimana? Kita buka satu-satu terlebih dahulu. Pada perawatan, kita pilih alter table, kemudian ternak, kita pilih alter table. Nah, masuk ke ternak terlebih dahulu. Ingat teman-teman, klik kanan, alter table. Nah, sini terdapat kolom indeks foreign key. Nah, kita cukup bermain di 3 kolom ini saja. Nah, pada kolom terdapat, nah di sini ada ID ternak, ID kandang, jenis ternak, tanggal lahir, berat, warna. Kita masuk ke indeks. Nah, di sini indeks. Nah, jangan lupa teman-teman, FK ID ternak, FK ternak kandang. Nah, ternak kandang. Artinya kita eh, foreign key-nya ternak kandang dari ID kandang. Nah, di sini kita pilih ID kandang. Oke. Nah, udah kita save. Jangan lupa di save itu teman. Takut nggak kesimpan nantinya. Nah, sebetulnya tadi saya pernah bilang ini kita pilih K ya teman. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita di indeks kita kembali ke, kita masuk ke foreign key. Nah, di foreign key ini teman-teman, ingat di indeks kita telah masukkan FK. Nah, kita juga bisa begini, teman. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ingat representation kolomnya dari mana? Kita lihat ini tuh, kolom ID kandang. Berarti di sini kita masukkan juga ID kandang. Sini. Nah, kita pilih ID kandang. Kita oke. Nah, referensi database ini sesuai karena kita membuat database peternakan, jadi harus masuk ke database peternakan. Dari reference table, nah, kemana sih? Yaitu ke tabel kandang. Nah, tabel kandang ini. Nah, tabel kandang. Tujuannya, habis tabel kandang. Kemudian, nah, di sini perlu kita ketahui. Nah, di sini apa? Yaitu ID kandang. Nah, kemudian kita save. Oke. Setelah selesai ini, kita masuk ke perawatan. Nah, perawatan terdapat hal yang sama, yaitu ada beberapa kolom. Kita masuk kolom ID perawatan dengan data tipe INT, dengan like 10, kemudian ID ternak dengan INT, like 10 juga, kemudian tanggal perawatan menggunakan tipe data date, jenis perawatan menggunakan parca dengan nilai 100. Nah, keterangan. Ada keterangan menggunakan data tipe parca. Nah, pada yang tadi, sebelumnya pada awal kita setelah membuat database, kita memasukkan bahwa data ini adalah 255. Karena kita telah ubah menjadi 500 menggunakan Excel table, nah, maka nilainya berubah. Oke, setelah itu kita masuk ke indeks. Nah, di indeks, ingat, di sini tadi pada ternak perlu kita ketahui. Sini FK ternak kandang. Nah, berarti di sini adalah FK perawatan ternak. Bagaimana? FK perawatan ternak. Nah, ini kolomnya kita ambil dari mana? Ya, kita ambil dari ID ternak. Nah, di sini perawatan ternak. Artinya dari perawatan kita resenkan ke ternak. Nah, jadi kita pilih ID ternak, jangan ID perawatan itu. Kita oke. Kemudian indeks tipenya kita pilih oke. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke foreign key. Nah, pada foreign key sama seperti ternak tadi tuh. Ingat, pada saat kita ingin mengisi sebuah foreign key, pada FK perawatan ternak. Nah, di sini di indeks ingat FK perawatan ternak. Maka FK perawatan ternak ini harus kita masukkan di sini juga. Kalau kita aku salah, kita copy di sini, terus kembali ke foreign key. Nah, di sini kita hapus, kita tambahkan. Nah, ingat ID ternak sama seperti ini teman-teman. Nah, di sini kolomnya ID ternak, maka di sini harus menyesuaikan pada referensi kolom ID ternak.
Kita checklist. Nah, oke. Nah, referensi database tetap dipergunakan. Kemudian di sini, nah kita merelationkan dari perawatan ke ternak. Jadi kita harus pilih ternak, jangan pilih perawatan. Kalau perawatan sama perawatan berarti itu bukan relation. Kemudian setelah pada ternak, kita pilihnya kemana? Nah, tujuan kita ke ID ternak, teman-teman. Nah, maka kita harus pilih ID ternak, ID ternak tentang, kemudian save. Oke. Itu dalam relationship kembali ke kandang. Nah, pada kandang ini cukup kita up aja itu lewat kanan. Nah, berarti kita telah berhasil membuat sebuah relation antar tabel perawatan dan ternak serta dari tabel ternak ke perawatan. Nanti kita akan coba teman-teman, apakah relation yang kita buat itu berfungsi atau tidak. Nah, pada tahap selanjutnya, kita masuk ke perintah-perintahnya terlebih dahulu. Pada perintah-perintahnya di sini, nah, sini select bintang from kandang, artinya mencari sebuah kolom dari kandang atau menampilkan semua kolom, semua baris dari tabel kandang. Itu kita coba. Nah, sini dulu. Nah, artinya kita menampilkan yaitu kan pada ID kandang, pada tabel kandang dapat ID kandang, nama kandang, lokasi, kapasitas, status. Nah, berarti perintah select bintang from itu menampilkan semua isi data atau kolom dari tabel kandang. Nah, sama seperti ini teman-teman. Kita menampilkan juga semua data atau kolom dari tabel ternak. Nah, nah, seperti ini teman-teman. Berarti isi dari tabel ternak tersebut kita bisa lihat open tabel. Nah, open tabel yaitu ada ID ternak. Kemudian ini kan mengapa perawatan ID kandang bisa muncul di sini? Karena tadi kita telah merelationkan teman. Jadi maka mengikuti. Tapi untuk foreign key-nya, untuk primary key-nya tetap ID ternak. Nah, ID kandang ini cuman foreign key saja. Setelah itu, kita masuk ke perawatan. Menampilkan semua isi kolom dari perawatan. Kita eksekusi. Nah, ini teman-teman. Dapat. Nah, ada ID ternak. Nah, maka ini semua data-datanya tadi. Setelah itu, kita masuk ke select from. Di sini. Ini menampilkan data ID kandang dari kode kandang. Kemudian nama kandang dari nama kandang. Kemudian kapasitas yaitu max ternak. Artinya masuk ternak dari tabel kandang. Ini berarti menampilkan semua kolom pada tabel kandang. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti menampilkan ID kandang, nama kandang, kapasitas. Nah, kita coba. Nah, berarti benar teman-teman. Nah, ini max ternak. Maksudnya tadi ID kandang berubah menjadi kode kandang. Nah, seperti itu. Nama kandang menjadi nama kandang. Nama kandang tetap, kemudian kapasitas diubah menjadi max ternak. Nah, oke. Selanjutnya, nah di sini sama seperti perintah tadi. Nah, artinya menampilkan atau melihat ID ternak as diganti kode ternak, kemudian jenis ternak as diganti jenis, kemudian berat diganti jadi berat kg kilogram dari tabel ternak. Dari tabel ternak, ingat. Kita run. Nah, jadi yang awalnya tadi ID ternak kini berubah menjadi kode ternak 123. Bentar. Nah, 123 nah, sampai 8. Nah, awalnya tadi kan ID ternak sekarang diganti menjadi kode ternak.
dan jenis ternak diganti menjadi jenis, berat diganti menjadi berat kilogram. Nah, terus selanjutnya teman-teman, nah, di sini masih perintah select join as on. Nah, menampilkan nama kandang diubah menjadi kandang, kemudian jenis ternak berubah jadi ternak, tabel kolom berat diubah menjadi berat KG dari ternak AS tabel. Nah, join kandang as ke on tabel ID kandang sama dengan ID kandang. Nah, kita coba. Nah, maka di sini akan terlihat kandang. Nah, ada kandang, ada di sini kan saya kan disuruh menampilkan, ya. Makanya menampilkan kandang, kandang, kemudian ternak, setelah itu berat KG dari tabel kandang. Ini kan tabel kandang. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu select from ternak. Nah, ini teman-teman begini. Menampilkan semua kolom atau data dari ternak yang dimana berat lebih dari 100. Nah, lebih dari 100 ingat. Seperti yang kita ketahui pada data ini. Yang lebih dari 100 itu ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti dia akan menampilkan kandang A, kemudian kandang D. Kita coba apakah benar. Nah, ternyata benar. Dia yang menampilkan sapi, sapi, kemudian sapi. Nah, yang beratnya. Seperti itu. Ini tadi kan. Nah, ketika kita lihat sapi ini yang memiliki itu ada ya lebih dari 100 yaitu. Kemudian jika kita seperti ini teman. Kita coba kurang dari 75. Nah, kita coba. Maka dia akan menampilkan 75 ke bawah. Kita coba. Nah, jadi artinya tadi yang lebih dari 100 itu tidak akan ditampilkan di sini. Nah, seperti itu teman. Nah, kemudian di sini kapasitas. Pada kapasitas ini yaitu menampilkan sebuah data atau semua kolom dari tabel kandang di mana kapasitas kurang dari atau sama dengan 25. Kita lihat kapasitas pada tabel kandang. Itu tabel kandang. Lihat terlebih dahulu tabel kandang. Nah, tabel kandang. Kapasitas di bawah 5 kurang dari 25 sama dengan. Berarti di sini dia hanya menampilkan dua saja, yaitu blok timur sama blok tengah. Kita coba. Nah, sebenarnya tapi fungsinya ini adalah untuk menampilkan kapasitas kurang dari atau sama dengan 25. Nah, kalau dia kita buat begini teman-teman. Nah, 35 sama dengan. Nah, artinya 35 berarti dia hanya menampilkan blok selatan, blok timur, blok tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tentu saja tampilkan semua kolom atau data dari tabel perawatan yang dimana tanggal perawatan lebih besar atau sama dengan, di sini kita hapus lebih dulu. Nah, lebih besar atau sama dengan 2006 bulan 4 tanggal 1. Nah, gimana sih? Kita masuk ke perawatan. Kita buka tabel. Ingat, lebih dari atau sama dengan. Berarti kita cari yang 4. Berarti yang masuk ini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 data yang masuk. Kita coba asumsi. Nah, ini benar. Dia menampilkan
tanggal perawatan lebih dari atau sama dengan 2026, 4, tanggal 1. Oke, untuk selanjutnya teman-teman. Kita kembali ke perintah selanjutnya, yaitu menampilkan jenis ternak, berat, berat kali 30.000 diganti estimasi harga. Ingat, diganti estimasi harga dari tabel ternak. Kita coba. Sebelumnya kita kembali ke ternak terlebih dahulu. Kita buka tabel. Nah, ingat ini teman-teman. Estimasi harga. Dari berat berubah menjadi estimasi harga. Kita eksekusi. Nah, estimasi harga. Jadi, masuk ini, maksudnya gini teman. Berat di kolom berat ini isinya tadi dikali 30.000. Dikali 30.000. Jadi, ini estimasi harga. Kita bisa lihat. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian, di sini ada perintah menampilkan nama kandang, kapasitas, kon, ID ternak, as jumlah ternak. Kemudian kapasitas, kon, ID ternak, diganti sisa kapasitas. Kemudian dari tabel kandang. Kita masuk ke tabel kandang. Tabel kandang. Let's join ternak on, ID kandang sama dengan ID kandang. Kemudian group by, ID kandang, nama kandang, kapasitas. Nah, kita langsung jalankan. Nah, nama kandang. Berarti kita menampilkan nama kandang, kapasitas. Nah, nama kandang, kapasitas. Kemudian ID ternak diganti jumlah ternak. Nah, di sini jumlah ternak. Kemudian pada kapasitas kita diganti dengan sisa kapasitas. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu mencari atau menampilkan jenis ternak. Nah, jenis ternak. Berarti kita kembali ke ternak. Kita kembali ke ternak. Berat. Berat as. Berat diganti berat kg, kemudian berat kali 1.000 berat berat. Nah, berarti di sini artinya gitu. Pada data berat itu dikali 1.000 dan berat diganti berat gram. Nah, pada dari tabel sana kita coba jalankan. Nah, ini untuk berat gramnya dari kilogram ke berat gram. Tapi hasilnya dari berat kilogram ini dikali 1.000. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, kita kembali ke perintahnya. Nah, pada perintah ini kita bisa lihat menampilkan semua isi kolom atau data dari tabel ternak yang dimana jenis ternak sama dengan sapi dan berat lebih dari 300. Ingat tabel ternak. Kita kembali ke tabel ternak. Open table, tabel ternak. Ingat sapi. Sapi berat lebih dari 300. Nah, berarti dua-duanya tuh. Dua-duanya sama masuk. Kita coba. Nah, oh tiga-tiganya teman-teman. Sorry. Ternyata di bawah ada juga sapi. Nah, ini. Nah, berarti tiga-tiganya langsung muncul teman-teman. Nah, pada ID pertama itu, pada pertama itu ada sapi. Nah, dengan berat 320. Yang kedua berat 410. Dan yang ketiga berat 500. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini mencari semua data atau kolom dari tabel ternak yang dimana jenis ternak sama dengan kambing, or jenis ternak sama dengan domba. Artinya ini menjadi kambing dengan domba. Kita lihat. Nah, maka dari tabel ternak tersebut kita akan mengetahui bahwa kambing dua ada dua dan domba ada satu. Maka dua-duanya kambing akan muncul di situ.
Nah, setelah itu, ini teman-teman, ingat, menampilkan sebuah kolom terdata dari tabel ternak where not, berarti yang dimana tidak jenis ternak sama dengan ayam. Nah, kita coba. Nah, berarti di sini menampilkan yang tidak memiliki ayam. Maksudnya selain ayam. Nah, selain ayam berarti ditampilkan. Berarti ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ada 6 data selain ayam. Nah, berarti ada 6 data akan muncul, yaitu sapi 2 ekor, kambing 2 ekor, domba 1 ekor, sorry, sapi 3 ekor, kambing 2 ekor, domba 1 ekor. Nah, itu. Termasuk ke tahap berikutnya, yaitu mencari sebuah data atau semua kolom dari tabel perawatan yang dimana jenis perawatan in, vaksinasi, pemeriksaan. Nah, vaksinasi dan pemeriksaan dari jenis perawatan. Kita buka ke perawatan terlebih dahulu. Nah, di sini. Lalu kita lihat vaksinasi. Jadi ini nantinya akan muncul, akan muncul, akan muncul. Nah, kemudian pemeriksaan akan muncul. Nah, seperti itu. Kita coba eksekusi. Nah, artinya ini akan menampilkan di mana jenis perawatan yang mempunyai kolom atau data yang berisi vaksinasi dan pemeriksaan. Kemudian, pada perintah yang berikutnya yaitu menampilkan sebuah kolom data dari kandang yang dimana nama kandang like kandang persen. Nah, artinya teman-teman ingat, artinya nama kandang. Kita kembali ke kandang. Ini saya akan menjelaskan sebelum merankan atau menjalankan kandang. Ingat, kandang. Berarti ini akan muncul semua teman. Kenapa? Karena didahului nama kandang. Jadi, nah, akan muncul semua. Maka akan muncul semua karena didahului nama kandang. Sebaliknya teman-teman, jika saya mencari seperti ini teman-teman. Nah, ingat, eh, persennya duluan, terus baru acuan. Nah, misalnya saya mencari seperti ini. Cek, mana yang akan muncul? Nah, yang akan muncul maka akan kandang C, teman-teman. Nah, karena apa? Acuannya akhir akhir dari huruf pada nama kandang. Nah, seperti itu. Teman. Kita balik lagi seperti tadi. Nah, misal seperti ini, teman-teman. Kita bisa ubah, teman-teman. Kita jangan pakai nama kandang. Kita ubah ke lokasi. Lokasi. Nah, lokasi. Ingat, di sini ada lokasi. Kita ubah eh, ini di apa ya? Kita ubah cari huruf akhir aja. Kita buat timur. Nah, maka dia akan menampilkan blok timur, teman-teman. Maka dia akan menampilkan blok timur. Nah, seperti itu, teman. Kita harus tahu acuannya dulu. Nah, setelah itu kemudian kode selanjutnya yaitu mencari sebuah data atau kolom dari ternak. Jadi mana tanggal lahir, Bedouin. Nah, 2001. Di sini kita buka ternak, kita buka ternak. Nah, ini tanggal lahir. Mana Bedouin 21 dan nah, berarti kita menampilkan 2021. 2021 kita lihat. 2021, 2021, 2021. Di sini tidak ada teman. Tapi kita akan coba. Maka apa kamu silakan. Nah, artinya teman-teman begini. Kita akan menampilkan sebuah data yang dimana dari 2021 tanggal 1 bulan 1 kemudian data yang di antara duanya di antara dua dari 2021 bulan 1 maka di sini akan muncul teman 2021 bulan 11 juga muncul kan bulan 11 tanggal 30 karena di dalam maksudnya lebih kecil dari 2022
akan muncul. Ini 2002 mentok untuk bulan 12, berarti hanya menampilkan bulan 1 dan bulan 5 saja. Seperti itu. Dari fungsi Bedouin itu mencari nilai dari yang kita cari sampai patokan yang kita ingin akhiri, serta nah di dalam jangkauannya seperti itu. Nah, kemudian kita di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita akan melanjutkan teman-teman. Nah, di sini perintahnya select, select, select this distance jenis ternak dari tabel ternak. Nah, kita kembali ke tabel ternak. Tabel ternak, tabel ternak kita open terlebih dahulu. Nah, ada di sini teman-teman. Kita bisa lihat select itu menampilkan, menampilkan distance itu adalah menghapus duplikat teman-teman. Nah, menghapus duplikat bisa diartikan duplikat jenis ternak from tabel ternak. Nah, kita escat. Nah, berarti select hanya menampilkan semua data jenis ternak saja. Jenis ternak tadi kan sapi kan ada dua, sapi ada tiga, nah, cuma satu aja berarti ditampilkan. Yang dapat double, intinya lebih dari satu, kita hanya menampilkan satu aja. Seperti itu. Kedua, select distance jenis perawatan. Nah, seperti ini juga sama dengan pada perawatan. Jika ada namanya double, maka akan menampilkan cuma satu aja. Pada tabel ini kan kita bisa melihat perawatan. Nah, di sini banyak sekali kata-kata yang lebih dari satu. Maka kita akan menampilkan kata bakunya saja, kata inti. Nah, berarti vaksinasi, pemeriksaan, dan pemberian obat. Nah, cuma ada tiga itu aja. Kemudian, ini jenis ternak pada warna ternak. Nah, warna ternak. Sebentar, kita hapus. Ternak. Pada warna ternak ini kita ketahui, perlu kita ketahui banyak warna yang terdapat lebih dari satu. Kan coklat ada tiga. Nah, berarti kita hanya mengambil coklat satunya saja. Nah, seperti itu semua. Fungsi dari distance tersebut. Nah, kata yang duplikat itu. Nah, kemudian kita lanjut pada kode yang berikutnya itu balik. Nah, yang di mana ini menampilkan semua isi kolom dari ternak order by dates. Nah, dates. Dates itu teman-teman artinya itu turun. Maksudnya mengurutkan. Mengurutkan kita kembali ke ternak lebih dahulu. Ini tabel ternak. Kemudian nah, ini. Ini kita bisa melihat dia akan mengurutkan nantinya dari yang kecil sampai terbesar. Nah, seperti itu teman-teman. Dia akan mengurutkan seperti itu. Nah, ini kan sesuai urut pada beratnya. Nah, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, kalau yang ini, ASC itu ya adalah menaikkan ya seperti itu. Menampilkan semua data dari tabel kandang. Nah, udah baik kapasitas X, ASC. Nah, di sini teman kita lihat kapasitas. Kita akan menampilkan kepada kapasitas. Nah, di sini teman. Dia akan mengurutkan dari yang kecil sampai yang ke besar. Di 20, 25, 30, 40, 50. Nah, kalau ini pada tanggal perawatan seperti ini juga tadi, seperti dates. Dia akan mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, pada tabel perawatan kita lihat pada tabel perawatan. Nah, perawatan tanggal perawatan, tanggal perawatan. Sini. Maka dia akan hasilnya seperti ini. Nah, dari yang terkecil bulan 7, bulan 6, bulan 5, bulan 5, bulan 4, bulan 3, bulan 3, bulan 2, bulan 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke menampilkan jenis ternak kon. Nah, kon ini teman-teman bisa ditekan menghitung baris. Nah, menghitung baris. Dari ternak, maksudnya menghitung baris jumlah jenis ternak, menghitung baris jumlah. Jadi jenis ternak diganti sama jumlah nantinya.
berarti menghitung baris jumlah dari tabel ternak, grup by jenis ternak. Nah, seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman. Dia akan menghitung jenis jenis ternak. Nah, kemudian jumlah. Nah, berarti ayam ada dua, domba satu, kambing tiga, dua, kemudian sapi tiga. Nah, seperti itu. Nah, kita kode yang berikutnya. Nah, select ID kandang, menampilkan ID kandang kon as jumlah ternak. Nah, akan menampilkan dari tabel ternak. Kita buka ke tabel ternak. Nah, kita eksekusi. Nah, artinya teman-teman, sini dia menampilkan ID. Nah, ID 1, 2, 3. Nah, terdapat jumlah ternak 2, 2, 2, 2. Seperti itu. Nah, tahap selanjutnya itu adalah menampilkan jenis perawatan. Nah, cons as total perawatan, yaitu dari tabel perawatan, grup by jenis perawatan. Kita buka tabel perawatan di sini. Nanti jenis perawatan, dia akan masuk ke sini tuh. Kita skat. Nah, pemberian obat, total perawatan 3. Nah, seperti itu. 2, seperti itu. Jadi dia menampilkan semua data jenis perawatan, kemudian mengaskan ke total perawatannya ada berapa sih? Nah, seperti itu. Berarti pemberian obat, total perawatannya ada 2, pemeriksaan ada 3, kemudian vaksinasi ada 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini, ke perintah gabungan select dan group by serta having. Ini menampilkan semua data, menampilkan ID kandang, code dari semua kolom, as jumlah ternak, kemudian dari tabel ternak. Nah, dari tabel ternak, group having, group by, ID kandang, having count. Lebih dari satu. Artinya, di sini kita balik ke from ternak itu, tabel ternak. Kita buka dulu. Lihat, lebih dari satu. Ingat, ID kandang lebih dari satu. Berarti 2 sampai ke bawah. Berarti ada 2, 3, ada 6. Kita coba apakah benar. Nah, berarti, oh, berarti dia menampilkan seperti ini. Kan? Kon lebih dari satu. Ya, saya tadi lebih dari 2. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menggantinya jika 2? Kita lihat teman. Oh, tidak ada. Berarti hanya satu tuh. Maksudnya menampilkan ID 1. Menampilkan ID kandang coach jumlah ternak. Nah, jumlah ternak 2. Yang lebih dari satu gitu. Berarti ada 2. Pada tabelnya tadi kan kita kan bisa melihat. Nah, lebih dari satu ada berarti ada 2. Ada ID kandang. Jumlah ternak. Nah, seperti itu. Kemudian kita select jenis ternak. Average berat AS rata-rata berat. Nah, ini menghitung rata-rata ya dari jenis ternak, dari tabel ternak yang beratnya lebih dari 50. Beratnya lebih dari 50. Berarti, nah, berarti mulai dari yang 5 sampai ke atas. Nah, ini domba dan sapi. Rata-rata beratnya. Domba 55, kemudian sapi rata-rata beratnya 410. Nah, yang selanjutnya select jenis perawatan pon as total. Nah, total. Kita menghitung jenis perawatan dan total dari tabel perawatan. Kita masuk ke tabel perawatan terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, ingat, total. Nah, di sini kamu lambda total. Nanti akan mengeksekusi sendirinya. Tapi acuan kita ke jenis perawatan. Nah, jenis perawatan. Yang lebih dari 2. Having count. Lebih dari 2. Nah, berarti 3 dan 4. Kita lihat. 3 dan 4 di sini. Nah, yang mana sih jenis perawatan yang total lebih dari 2? Nah, seperti itu kan kayak kombinasi masukkan. Kemudian vaksinasi masuk. Kemudian vaksinasi pemeriksaan. Nah, seperti itu. Maka dia akan menampilkan pemeriksaan dan vaksinasi saja. Soalnya kedua itu lebih dari 2. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menampilkan font as total ternak. Nah, average berat, AS rata-rata berat, kemudian menampilkan minimal berat, berat minimum. Nah, seperti itu. Maksimal berarti berat maksimum.
berat terbesar, berat terkecil, kemudian total berat. Nah, total jumlahnya dari tabel ternak. Nah, kita masuk ke tabel ternak. Nah, berarti dia akan menghitung total, total pada eh, semuanya, total berat. Kita coba. Nah, berarti ini teman. Dia menampilkan rata-rata seperti itu tadi kan. Misal total ternak berapa? Ya 8. Kita kan memiliki 8 total ternak kan. 1, 2, nah 8. Jadi, maka dari itu, nah di sini rata-ratanya berapa sih dari 8 ternak tadi? Yaitu 171. Nah, kemudian berat minimumnya 2. Kemudian berat maksimum, berat terkecilnya 2 kilogram. Seperti itu bisa diakumulasi kilogram. Karena berat tertinggi maksimum 500 gram. Nah, total beratnya yaitu tadi satu terlebih itu. Kemudian nah, di sini menampilkan jenis ternak, average berat, rata-rata berat dari ternak, by jenis ternak. Nah, itu. Kemudian nah, dari sini itulah masuk ke ternak, ini tabel ternak, kita eksekusi. Nah, tadi akan menampilkan jenis ternak dan rata-rata berat. Nah, seperti itu. Berarti, oh ayam rata-rata beratnya yaitu 2, nah, 2,40. Kemudian domba 55, nah, kambing 41, nah, ini sapi 410, nah, seperti itu. Nah, untuk ini yaitu menampilkan, nah, cons as total kandang. Nah, total kandang berapa? Nah, kemudian kapasitas, nah, total kapasitasnya, average kapasitas as rata-rata kapasitas. Nah, dari kandang, kita masuk ke kandang. Kandang, open. Nah, sini kita melihat kapasitas. Berarti total kandang, total kapasitas, rata-rata kapasitas. Itu kita menghitungnya. Nah, berarti total kandang kan, iya, kandang kita memiliki 5 kandang, A, B, C, D, E. Kemudian, total kapasitas 160. Total kapasitas diambil dari sini, teman-teman, gabungan. Nah, nah, nanti dari gabungan ini baru dibagi dua. Nah, menampilkan hasil rata-rata, seperti itu. Nah, ini rata-ratanya 33. Seperti itu, sekitaran rata-rata seperti itu. Kemudian, selanjutnya, di sini, kita akan menampilkan sebuah inner join. Join Aktifkan kepada nah sini ini aja select ID kandang, nama kandang, lokasi, ID ternak, jenis ternak, berat from kandang. Kandang kita masuk ke kandang berbeda kandang di kanan ke table. Nah, menambahkan inner join ternak T, ID kandang sama dengan ID kandang. Nah, kita eksekusi. Nah, di sini dia akan menampilkan. Nah, seperti ini dia akan menampilkan seperti itu. Nah, kemudian untuk inner join yang kedua ini yaitu nah tabel ID ternak, dan tabel jenis ternak, nah, memiliki tanggal perawatan, nah, jenis perawatan, dan keterangan dari ternak, dari tabel ternak. Nah, open tabel ternak. Nah, inner join perawatan, ID ternak sama dengan ID ternak. Nah, kita akan, nah, maka akan menampilkan data yang seperti ini. Nah, setelah itu, kita akan muncul dulu. Nah, kemudian, nah, pada ini yang terakhir dulu. Jadi, kita menginner joinkan nama kandang, jenis ternak, kemudian berat, tanggal perawatan, jenis perawatan dari tabel kandang, inner join, ternak, T. Kemudian on ke ID kandang sama dengan ID kandang. Inner join perawatan, berarti dari tabel perawatan ke ternak. Nah, seperti itu. Kemudian order by nama kandang dan tanggal perawatan. Kemudian, nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
Dan di sini sebelum saya menutup, saya mohon lebih sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada penonton eh, yang menonton video saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun ada perintah-perintah yang kurang jelas yang saya tuliskan atau kerjakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama pada relation tadi, saya masih belajar juga untuk cara relationnya. Oke, baik. Di sini saya mohon maaf ya sebesar-besarnya jika saya masih memiliki kekurangan. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. See you.